Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit, dan kali ini gua nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja ke preview quarter final Champions League. Oke, jadi besok malam ya, dini hari dan juga Kamis dini hari itu ada quarter final babak 8 besar dari Champions League. Oke, kita mulai dulu dari hari Rabu. Hari Rabu itu ada Benfica berhadapan dengan Liverpool. Kita tahu sendiri bahwa Liverpool kemarin baru saja menang 2-0 melawan Watford ya. Walaupun di pertandingan kali ini dua pemain yang menurut gue menjadi pilar mereka, yaitu Salah dan juga Mane, tidak bermain dengan baik. Dalam arti mereka juga seperti yang gue bahas juga, bahwa mereka mungkin masih dalam fisik yang tidak 100% akibat dari membela negaranya masing-masing di Afrika. Jadi di pertandingan kali ini bisa menjadi, kemarin juga sudah dirotasi ya, jadi artinya Mane dicadangkan, masuk menit 60-an, Salah pun keluar dari menit 60-an. Jadi secara match fitness akan lebih baik daripada dua pemain ini, daripada di match sebelumnya. Jadi kalau kembali lagi gue bilang dua pemain ini menjadi kunci, ya menjadi kunci. Kita lihat ditambah dengan salah satu antara Jota yang sedang on fire atau Luis Diaz yang akan dimainkan. Jadi kita lihat aja nanti siapa yang akan dipilih oleh Jurgen Klopp, karena pilihannya makin banyak nih di depan. Luis Diaz, Jota, ada Firmino, jadi banyak sekali yang bisa diopsikan menjadi trio bersama dengan Mane dan juga Salah. Jadi kalau kita lihat mereka cuma butuh menurut gue imbang pun gue jamin 70% Liverpool lolos kalau imbang ya. Jadi kalau kalah 1-0 pun menurut gue nggak ada masalah. Jadi mereka harus bisa setidaknya mengamankan pertandingan ini dulu supaya di Anfield nanti tinggal diselesaikan kalau menurut gue. Jadi peluangnya itu sangat besar lah untuk Liverpool bisa lolos. Terlebih ya Benfica ya mainnya gitu-gitu aja, cuma mengandalkan counter attack, main pragmatis, main reaction football. Jadi kalau Liverpool bisa mengatasi itunya aja, counter attack cepatnya Benfica itu yang kita lihat pada saat melawan Barcelona, benar-benar merepotkan Barcelona kemarin, itu bisa saja justru Benfica ditaklukkan sendiri di kandang sendiri dengan skor telak. Terus kita ke City Atletico Madrid. Nah, ini kita lihat Atletico akan ketemu dengan satu tim dari Manchester lagi setelah mereka menyingkirkan rival dari klub Manchester City, yaitu Manchester United. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang seru. City dengan possession ball yang begitu sangat tinggi, bermain mengurung lawannya, bermain dengan compact football, dalam arti mereka jarak pemain itu sangat dekat. Jadi mereka sangat bermain dengan passing pendek, bermain dengan kombinasi, bermain dengan fullback yang begitu aktif, antara ada yang maju lah, ada yang ke depan, ada yang juga masuk ke dalam inverted wingback. Jadi begitu banyak variasi serangan dari City, tapi masalah dari City kadang-kadang adalah finishing touch. Mereka tidak punya striker pembunuh istilah di depan yang bisa 1/10 peluang bisa mencetak gol. Jadi mereka harus mempunyai peluang yang benar-benar matang untuk bisa mencetak gol. Nah, apakah itu bisa didapatkan melawan Atletico Madrid yang kita tahu sendiri mempunyai compact defense yang begitu baik, mempunyai organisasi defense yang begitu baik. Memang di La Liga sekarang mereka sangat-sangat buruk defense bisa dikatakan musim ini dibandingkan musim sebelum-sebelumnya. Tapi kita lihat, kita berkaca pada saat melawan Manchester United, dua pertandingan mereka hanya kebobolan 1 gol. Di pertandingan Old Trafford, MU dapat banyak peluang, tapi Jan Oblak dan defense dari Atletico bermain dengan sangat Spartan. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus diperhatikan oleh Pep Guardiola. Dia juga sudah sering pasti melawan tim-tim yang bermain dengan defensif. Di Premier League, Guardiola pun pernah bilang mungkin cuma Arsenal, kalau nggak salah Liverpool, Aston Villa yang bermain ofensif, bermain terbuka, bermain tidak parkir bus melawan City. Sisanya bermain parkir bus. Dan itu yang akan dilakukan Atletico, apalagi mainnya di Etihad di leg pertama. Pasti Atletico akan mencoba sebisa mungkin tidak kalah, sebisa mungkin tidak kebobolan, sebisa mungkin untuk menahan Manchester City mencetak gol. Itu gue jamin. Dan jangan heran bahwa pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat boring, karena akan berjalan satu arah. Mungkin ada 1-2 peluang counter attack dari Atletico, tetapi itu akan istilahnya tidak berarti kalau City sudah ahli dalam menghadapi tim yang parkir bus. Tapi kita lihat, karena kualitas Atletico Madrid dalam defense ya, terutama kalau mereka compact, mereka semuanya itu benar-benar bermain parkir bus istilahnya, itu kan sangat sulit untuk City. Kita lihat aja nanti. Dan gue prediksi ya, kembali lagi, kalau Man City bisa mengamankan leg pertama,
Ini akan berat untuk Atletico karena Atletico kan bermain terbuka di leg kedua. Bahkan kalau mereka imbang, misalkan mereka imbang, contoh, Atletico itu akan tetap bertahan di leg kedua. Percaya gue, pasti akan tetap bertahan. Mereka tidak akan berambil resiko untuk bermain terbuka melawan Manchester City karena itu akan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi mereka akan coba defensif sejak awal. Mereka akan coba mengincar counter attack. Itu yang menjadi andalan juga dari Atletico, bermusim-musim mengincarkan counter attack cepat, yang itu bisa menghukum Liverpool di CL waktu itu. Jadi itu yang bisa diandalkan oleh Atletico. Peluang menurut gue masih 55 lah untuk City gitu. 55-45 untuk Atletico. Terus kita ke besoknya ada Chelsea menghadapi Real Madrid. Ya, kita tahu sendiri dua tim ini dari 5 pertandingan terakhir pernah dibantai dengan skor 4 gol kebobolan. Jadi Chelsea kalah dengan Brentford baru kemarin 1-4. Madrid waktu itu kalah di El Clasico 0-4. Jadi kedua tim ini juga dalam performa juga menurut gua mereka menang, iya menang. Cuman menangnya itu kayak apa ya? Kayak tidak meyakinkan aja gitu. Secara permainan juga tidak meyakinkan. Kita tahu Madrid lawan Celta Vigo butuh 3 penalti loh. Jadi mereka secara permainan pun harus meningkatkan lagi standarnya itu seperti di paruh musim pertama. Jadi Chelsea pun juga dalam keadaan yang demikian. Kita tahu Chelsea itu diserang masalah bertubi-tubi dan Tuchel pun kemarin ada kabar bahwa ya tidak mengenakan, dia ada problem dengan istrinya. Jadi itu semua yang bisa membuat match ini menjadi tidak terduga, bisa jadi karena dua tim yang sedang dalam performa yang labil, performa yang tidak stabil. Nah, ini yang menjadi penentu apakah kedua tim ini bisa perform di laga ini atau it's gonna be a boring match. Kembali lagi seperti PSG Madrid di leg pertama, di mana dua tim ini sangat berhati-hati. Dan gue bisa katakan bahwa ini akan menjadi seperti itu di leg pertama, bahwa dua tim ini tidak akan ambil resiko. Kita tahu sendiri Chelsea mungkin akan lebih ambil inisiatif di leg pertama karena mereka main di kandang. Walaupun bermain tanpa supporter, walaupun bermain tanpa pendukung dari Chelsea, mereka sudah lakukan itu di musim lalu. Mereka sudah bisa mengalahkan Madrid 2-0 tanpa penonton. Jadi nggak ada masalah menurut gue untuk Chelsea sendiri. Ini masalahnya ada di Madrid, bahwa Madrid harus bisa bermain seperti biasa, bukan seperti pada saat melawan PSG di leg pertama, PSG di leg kedua, bahkan melawan Barcelona, di mana Ancelotti ingin melakukan keajaiban yang tidak bisa dilakukan dengan mengganti-ganti gaya permainan Real Madrid, ganti formasi, ganti gaya tekanan. Itu yang membuat Real Madrid bermain bingung pemainnya. Mereka tidak terbiasa bermain dengan strategi lain dan dipaksa untuk bermain dengan strategi lain supaya dan akhirnya gak jalan sama sekali. Beruntung pada saat leg kedua ada Benzema. Beruntung PSG mentalnya drop ketika gol blunder dari Donnarumma. Kalau tidak itu bisa PSG yang lolos. Jadi laga-laga seperti ini Ancelotti tidak harusnya melakukan eksperimen yang tidak jelas. Keep mereka play seperti biasa, di mana sistem mereka sudah berjalan. Mereka ada di peringkat 1 sementara. Itu karena sistem mereka ya sudah biasa, itu 4-3-3, bermain ofensif, bermain dengan tekanan tinggi, bermain dengan passing mau ngasih bola, itu berhasil. Kenapa lo harus ubah? Kenapa lo harus mencoba bermain dengan kita coba mereaktif aja, kita coba bertahan? Gak bisa. Madrid tuh gak bisa bertahan. Lu lihat pemain-pemainnya. Siapa yang punya awareness bertahan yang paling tinggi? Paling cuma 2 center back, wingbacknya itu aja maju. Dengan Casemiro juga sering maju. Jadi praktis hanya 2 pemain yang punya awareness tinggi terhadap defensif. Alaba ini sering maju juga. Alaba ini ball playing defender. Dia pembagi bola, dia juga bisa main di gelandang, bisa main di wingback. Jadi benar-benar cuma Militao, dan Militao kita tahu sendiri ketika menghadapi tekanan belum tentu bisa bermain dengan baik, seperti kita tahu di El Clasico, sangat buruk. Jadi ini faktor-faktor ini membuat pertandingan ini benar-benar sulit diprediksi menurut gue. Jadi benar-benar 50-50 lah menurut gue, sangat seimbang, tergantung form of the day, tergantung keadaan di lapangan. Bisa jadi ada blunder-blunder kan, kita nggak tahu. Jadi ini benar-benar pertandingan yang sangat patut dinantikan. Kalau menurut gue sih patut dinantikannya di leg kedua ya, karena leg pertama ini it's gonna be really risk ya. Tim-tim ini tidak akan mengambil risiko yang sangat tinggi seperti di leg kedua nantinya. Terus kita ke Villarreal Bayern Munchen ya, ini selesai juga menurut gue ya. Villarreal kemarin bisa mengalahkan Juve, itu pun dengan 3 gol di menit-menit terakhir, semua itu penalti lah apalah ya. Jadi Bayern Munchen gitu, mereka main gak bagus pun mereka punya Lewandowski gitu yang
bisa mencetak gol, bisa mencetak hat-trick dalam berapa menit waktu itu lawan Salzburg, 27 menit atau berapa ya, cuma 17 menit atau 11 menit, bahkan 11 menit dia mencetak gol. Jadi ya kalau Lewandowski on fire, semua pemain juga nggak ada yang cedera kan dari Bayern Munchen. Mereka gua rasa sih merem ya, harusnya sih merem untuk lolos, walaupun mereka kalah 1-0 misalkan di Villarreal, di Munchen dibabat, kita tahu Salzburg lah. Oke, segitu dulu, kita balik besok dengan review dari pertandingan nanti malam. Oke, salam sepak bola.